Sepanjang catatan peradaban, manusia selalu menggunakan musik untuk merayakan kehidupan. Namun di saat yang sama, manusia juga terus menciptakan musik yang lahir dari sisi paling gelap kehidupan itu sendiri. Sebuah musik yang lahir dari kehampaan, keterasingan, dan hilangnya makna hidup. Musik yang nyaris tidak berbicara tentang harapan, bahkan seringkali terdengar seperti berhenti mencarinya. Dari ratapan kuno, post-punk, slowcore, hingga black metal, kenapa musik depresif bisa ada? Ribuan tahun lalu, Aristoteles mengajukan sebuah pertanyaan yang masih membingungkan. Mengapa manusia bisa menikmati sesuatu yang pada dasarnya menyakitkan? Ia menyebutnya sebagai paradoks tragedi, dan paradoks itu masih bertahan hingga hari ini. Salah satunya hadir lewat musik. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu membedakan dua hal yang sering dianggap sama. Musik sedih dan musik depresif bukanlah hal yang identik. Musik sedih biasanya lahir dari sebuah peristiwa, kehilangan seseorang, patah hati, kerinduan, atau penyesalan. Ia masih memiliki penyebab yang jelas dan seringkali masih menyisakan secercah harapan. Tapi musik depresif memiliki sifat yang berbeda. Ia tidak lagi berbicara tentang apa yang hilang, melainkan tentang apa yang tersisa setelah semuanya menghilang. Di dalamnya, kesedihan bukan lagi sebuah emosi yang datang dan pergi, tapi merupakan rasa yang telah berubah menjadi keadaan, menjadi cara seseorang untuk memandang dirinya, orang lain, bahkan kehidupan itu sendiri. Karena itulah musik depresif hampir tidak pernah berbicara tentang patah hati semata. Ia lebih sering berbicara tentang keterasingan, kehampaan, nihilisme, hilangnya identitas, atau perasaan bahwa hidup perlahan kehilangan maknanya. Jika musik depresif sering dikaitkan dengan post-punk, slowcore, atau black metal semata, kebanyakan dari kita akan menganggap musik seperti ini adalah fenomena modern. Namun kenyataannya tidak demikian. Jauh sebelum adanya industri musik, manusia sudah menciptakan lagu-lagu yang terdengar seperti ratapan. Salah satu contohnya adalah Lament for Ur, sebuah ratapan dari Mesopotamia yang diperkirakan berusia lebih dari 4.000 tahun. Lagu ini ditulis setelah kehancuran kota Ur, bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan untuk mengenang hilangnya sebuah peradaban. Sejak saat itu, sejarah mencatat bahwa adanya musik yang menemani manusia dalam menghadapi penderitaan, dan seiring berjalannya waktu, bentuk dan bahasanya terus berubah, mengikuti perkembangan budaya dan musik itu sendiri. Dari ratapan kuno, lahirlah berbagai tradisi musik rakyat. Sebagian tradisi itu kemudian memberi pengaruh pada lahirnya blues, rock, hingga berbagai genre modern yang kita kenal hari ini. Post-punk, slowcore, black metal, dan lain sebagainya. Meskipun masing-masing memiliki karakter musik yang sangat berbeda, namun jika kita melihat lebih dalam, semuanya tetap melakukan hal yang sama. Karena alasan mengapa musik seperti ini terus diciptakan, tidak pernah benar-benar berubah. Jika musik seperti ini sudah menemani manusia selama ribuan tahun, berarti ada sesuatu dalam diri kita yang membuatnya terus bertahan. Pertanyaannya bukan lagi mengapa musik depresif diciptakan, melainkan mengapa manusia terus mendengarkannya. Fenomena ini telah lama menarik perhatian para filsuf, psikolog, hingga ilmuwan. Salah satu penjelasan tertuanya lagi-lagi datang dari Aristoteles melalui gagasannya yang dikenal sebagai katarsis. Menurutnya, tragedi memberi manusia ruang untuk merasakan emosi yang berat tanpa harus benar-benar mengalaminya secara langsung. Dengan kata lain, kesedihan dalam seni bukan sekadar membuat kita menderita. Ia juga bisa membantu kita memahami, menerima, bahkan melepaskan emosi yang selama ini terpendam. Dan untuk kebanyakan musik yang bernuansa kesedihan, penjelasan ini memang terasa masuk akal. Namun musik depresif tampaknya tidak selalu bekerja seperti itu. Ia tidak selalu berusaha melepaskan emosi. Terkadang ia justru mengajak pendengarnya untuk tetap tinggal di dalamnya. Dan dari situlah kita mulai memasuki wilayah yang jauh lebih kompleks. Dan untuk memahaminya, kita perlu melihat bukan hanya siapa yang menciptakannya, tetapi juga bagaimana musik depresif itu bekerja. Tidak ada kepastian suara seperti apa yang bisa mewakili bagaimana musik depresif itu terdengar, karena setiap manusia di setiap zaman selalu menemukan bahasanya sendiri. Namun perubahan itu bisa kita dengar di sepanjang sejarah musik modern.
Menjelang akhir tahun 1970-an, dunia musik mulai berubah. Punk yang sebelumnya dipenuhi amarah perlahan kehilangan gaungnya. Di tengah perubahan itu, muncul banyak musisi yang mulai terdengar seperti berbicara kepada diri mereka sendiri. Tahun 1979, Joy Division merilis Unknown Pleasures. Album ini tidak terdengar sedih dalam cara yang selama ini dipahami oleh banyak orang. Tidak ada orkestra megah, tidak ada tangisan dramatis. Yang terdengar justru ruang hampa, bass yang repetitif, gitar yang terdengar dingin, drum berbunyi layaknya mesin. Sementara vokal dan lirik Ian Curtis hampir tidak pernah benar-benar meledak. Ia hanya terdengar sedang menceritakan sesuatu yang tidak lagi bisa diubah. Namun itu semua baru permulaan. Memasuki dekade 1990-an, lahirlah beberapa band yang mulai memperlambat segalanya. Tempo, dinamika, bahkan keheningan. Kemunculan Codain, Low, hingga Red House Painters menandai apa yang kemudian dikenal sebagai slowcore. Di lanskap musik ini, depresi tidak terdengar seperti ledakan emosi. Ia terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lelah. Di sisi lain, dunia metal bergerak ke arah yang berbeda. Jika slowcore memilih diam, sebagian musisi metal justru memilih memperbesar rasa sakit itu. Album seperti Dance of December Souls milik Katatonia hingga Dictius Tenekari dari Bethlehem mulai membawa kesedihan menuju wilayah yang lebih gelap. Perjalanan ini pun mulai mencapai bentuk yang jauh lebih gelap ketika memasuki awal tahun 2000-an. Lewat proyek seperti Zaster dan Leviathan, depressive suicidal black metal mulai menemukan bentuk dan identitas yang kemudian dikenal luas hingga hari ini. Distorsi yang kasar, vokal yang nyaris tidak menyerupai manusia, produksi yang sengaja dibuat terdengar mentah, hingga lirik yang dipenuhi pesan keinginan untuk menghilang, membuat musiknya terasa lebih seperti sebuah pengalaman daripada sekadar hiburan. Bagi sebagian orang, ia akan terdengar sangat mengganggu. Namun bagi sebagian lainnya, justru di sanalah mereka merasa benar-benar dipahami. Namun evolusi itu ternyata belum selesai. Pada tahun 2008, duo Have a Nice Life merilis Death Consciousness. Album ini seolah mempertemukan seluruh perjalanan itu dalam satu karya. Post-punk, shoegaze, noise, ambient, yang semuanya melebur menjadi sebuah suara yang tidak lagi sekadar berbicara tentang kesedihan, melainkan tentang kekosongan. Dan ketika Dan Barrett merilis proyek solonya, Dioscuri, musik depresif kembali berubah. Kali ini ia tidak lagi terdengar marah, ia hanya terdengar sendirian. Namun perjalanan musik depresif tidak akan pernah berakhir. Musiknya masih terus berkembang. Musisi dan band baru terus bermunculan, masing-masing membawa suara, pengalaman, dan kisahnya sendiri. Dan seperti yang telah terjadi selama ribuan tahun, bentuknya mungkin akan terus berubah. Namun selama masih ada manusia yang mencoba menerjemahkan rasa kehilangan, kehampaan, dan penderitaan menjadi suara, musik depresif tampaknya akan terus menemukan cara untuk tetap hidup. Setelah menelusuri perjalanan musik depresif, muncul satu pertanyaan di kepala saya yang sulit dihindari. Apakah musik seperti ini benar-benar membantu seseorang atau justru membuat semakin tenggelam? Ternyata perdebatan ini sudah berlangsung cukup lama, terutama ketika banyak karya-karya esensialnya telah menjadi tempat pelarian bagi banyak orang. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai penelitian di bidang psikologi musik menunjukkan bahwa musik bernuansa kesedihan tidak selalu berdampak negatif. Bagi sebagian orang, musik seperti ini justru dapat membantu mengatur emosi, memberikan rasa tervalidasi, atau menjadi ruang yang aman untuk melepaskan perasaan yang selama ini dipendam. Di sisi lain, bagi orang yang terus terjebak dalam pola pikir negatif, pengalaman mendengarkan musik yang selaras dengan suasana hati bisa membuat mereka bertahan lebih lama di dalam emosi tersebut. Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai rumination, yaitu pola ketika seseorang terus mengulang pikiran atau emosi yang sama, tanpa benar-benar menemukan jalan keluarnya.
Bukan berarti musik menciptakan depresi, tetapi dalam kondisi tertentu, musik dapat menjadi ruang yang membuat seseorang terus memutar pikiran yang sama berulang kali. Karena itulah, fungsi musik depresif bukanlah sesuatu yang bisa dinilai hanya dengan satu jawaban. Ia bisa menjadi suara yang mewakilkan perasaan, namun dalam keadaan tertentu, ia juga bisa menjadi gema yang terus mengulang luka yang belum sembuh. Dan mungkin disitulah letak paradoksnya. Satu sisi musik depresif bisa menyelamatkan seseorang, namun bagi yang lain justru memperpanjang kesedihan. Semuanya bergantung pada siapa yang mendengarkannya, kapan dia mendengarkannya, dan bagaimana keadaan saat mendengarkannya. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan ini sampai membuat saya serak, saya akhirnya menyadari bahwa musik depresif bisa ada karena apa yang diceritakan di dalamnya memang sudah terlebih dahulu ada. Kehilangan, keterasingan, kehampaan, hilangnya harapan, dan pencarian makna hidup adalah bagian dari pengalaman menjadi manusia. Dan di sepanjang sejarah tercatat, setiap kali manusia berhadapan dengan pengalaman yang terlalu berat untuk dijelaskan, selalu ada yang berusaha menerjemahkannya menjadi sesuatu, baik cerita, lukisan, puisi, termasuk musik. Musik depresif bukanlah perayaan atas keputusasaan, namun merupakan upaya manusia untuk memberi bentuk pada sesuatu yang nyaris mustahil dijelaskan. Itulah mengapa suaranya terus berubah, karena waktu terus berubah, bahasa berubah, perasaan pun berubah. Namun alasan mengapa musik itu terus diciptakan tidak pernah berubah. Selama manusia masih mampu merasakan kehilangan, selama masih ada orang yang merasa sendiri di tengah keramaian, selama masih ada yang mempertanyakan makna hidup, selama itu pula akan selalu ada seseorang yang mencoba menerjemahkan pengalaman itu menjadi musik. Dan mungkin itulah alasan paling masuk akal kenapa musik depresif bisa ada. Karena musik depresif bukanlah bukti bahwa manusia mencintai penderitaan. Ia adalah bukti bahwa bahkan di saat kehidupan paling gelap sekalipun, manusia selalu dan tetap memiliki rasa.